Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 5 kelas 7C SMP Regina Paci Surakarta ingin menyampaikan sebuah video yang membahas suatu masalah tentang anak remaja yang kecanduan gadget. Dengan judul, Jangan Terlena dengan Gadget, dan dengan pertanyaan PBL, sudah sehatkah remaja dan anak Indonesia selama pandemi? Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, yaitu saya sendiri, Vanisia Gusilva Septania, nomor absen 13. Kedua, Efraim Pramudia Cahya Raditya, nomor absen 11. Ketiga, Alin Jul Stefani, nomor absen 4. Yang keempat, Alexander Sigranara Christian Rianto, nomor absen 2. Nah, itu tadi anggota kelompok kami. Sekarang, bagaimana cara mengatasi masalah tadi? Mari kita simak bersama. Iko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Bola mata Viko iritasi dengan bercak merah yang semakin parah saat menatap layar diiringi rasa sakit. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Apa yang dimaksud dengan sehat? Pengertian sehat adalah kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Ciri-ciri sehat adalah memiliki berat badan yang ideal, memiliki pola tidur yang teratur, tidak mudah stres, rambut dan kuku sehat, kondisi jiwa yang stabil, dan kulit yang sehat. Waspada dampak buruk gadget pada anak. Panduan gadget seolah tak bisa dilepaskan dari kehidupan anak-anak yang lahir di zaman milenial saat ini. Padahal potensi gadget merusak otak anak bisa terjadi jika anak dibiarkan terlalu lama menatap layar gadget tersebut. Setelah istilah terhadap perilaku kecanduan gadget adalah Screen Dependency Disorder atau SDD. Sebuah penelitian terbaru menemukan 30% anak di bawah usia 6 bulan sudah mengalami paparan gadget secara rutin dengan rata-rata 60 menit per hari. Di usia 2 tahun, 9 dari 10 anak mendapat paparan gadget yang lebih tinggi dan berpotensi membuat mereka mengalami SDD. Potensi gadget merusak otak anak bisa lebih tinggi jika si kecil terkena paparan gadget sejak dini. Beberapa tanda-tanda anak mengalami SDD dan perlu diwaspadai oleh orang tua diantaranya adalah anak yang sibuk dengan gadget menjadi agresif atau pemarah jika tidak memegang gadget. Anak menjadi tantrum bila gadget diambil darinya. Anak menolak untuk berhenti bermain gadget meski orang tua telah memintanya berhenti memegang gadget. Tidak tertarik bermain di luar rumah atau kegiatan ekstra di sekolah, tetapi bermain gadget meski sudah mengetahui dampak negatifnya. Memaksimalkan setiap kesempatan agar bisa bermain gadget lebih lama dan cenderung berbohong pada sang orang tua dan menggunakan gadget untuk mengalihkan perhatian dan meminta waktu lebih untuk memegang gadget. Selain tanda-tanda anak mengalami SDD, gadget juga dapat menjadi potensi utama merusak otak anak dan mengganggu proses tumbuh kembang pada anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat data yang menggambarkan besarnya dampak anak yang terlalu sering menggunakan gadget. Kerusakan yang diakibatkan diantaranya adalah paparan layar gadget yang merusak otak anak hingga akibat pada tumbuh kembang otak pada anak. Selain itu, anak juga akan mengalami kurang tidur sehingga kemampuan untuk fokus sangat rendah. Anak pun cenderung tidur di siang hari dan terjaga di malam hari. Setiap penggunaan gadget selama 15 menit dapat mengurangi waktu tidur anak sekitar 60 menit. Dampak lain yang mengkhawatirkan adalah terjadinya speech delay atau terlambat berbicara pada anak. Mengalami masalah dalam tumbuh kembang fisik anak seperti berat badan turun atau justru naik dengan drastis, sakit kepala, kurang gizi, insomnia, hingga masalah penglihatan dan masalah tumbuh kembang anak seperti kecemasan,
perasaan kesepian, rasa bersalah, isolasi diri, dan perubahan mood yang drastis. Studi ini menunjukkan SDD membuat otak anak menyusut hingga memengaruhi kemampuan mengatur rencana, organisir, dan sebagainya. Selain terjadi pada anak, remaja, dan orang dewasa juga menghadapi dampak negatif dari paparan gadget yang berlebihan. Namun, karena otak anak masih berkembang, maka dampaknya akan lebih buruk lagi bagi anak-anak. Orang tua harus melakukan berbagai cara agar anak tidak terpapar oleh dampak negatif gadget. Banyak juga remaja sekarang yang kecanduan membeli makanan secara online dengan alasan malas gerak atau lebih praktis. Tapi nyatanya, membeli makanan secara online juga mempunyai dampak negatif bagi kesehatan. Yang pertama, adanya promo yang ditawarkan oleh aplikasi pesan antar tersebut membuat masyarakat tidak pikir panjang untuk terus-menerus memesan makanan dan minuman. Contohnya, ada sebuah toko online yang baru buka dan mendapatkan diskon 57% dari harga Rp35.200 menjadi Rp20.064. Kedua, tidak bisa menghemat atau menabung, karena harga untuk sekali pemesanan bisa mencapai Rp50-150.000 per pembelian, sehingga mengakibatkan pola hidup yang kritis dalam segi kesehatan maupun keuangan. Begitu pula di masa remaja yang banyak menghadirkan tantangan, karena banyaknya perubahan yang harus dihadapi. Mulai dari perubahan fisik, biologis, psikologis, dan sosial. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohani, maka agama pada remaja dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu perkembangan moral, sikap, minat, dan ibadah. Banyak remaja yang tidak tertarik untuk beribadah. Kebanyakan dari mereka lebih tertarik untuk bermain gadget, karena adanya aplikasi menarik yang ada di dalam gadget. Banyak juga remaja yang berbohong kepada orang tuanya, apalagi di masa pandemi ini. Banyak yang bilang sudah mengikuti ibadah online, padahal mereka tidak mengikuti ibadah online. Mereka malah sibuk bermain dengan gadgetnya. Nah, sekarang teman-teman semua sudah tahu kan apa dampak negatif dari penggunaan gadget. Maka dari itu, yuk kita kurangi bermain gadget dan memanfaatkan waktu dengan baik. Contohnya untuk belajar, memasak, melukis, dan masih banyak lagi. Yuk mulai sekarang kurangi waktu bermain gadget dan memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Gadget memang obat mujarab yang bisa bikin anak anteng. Tapi bukan berarti parents dapat membiarkan anak berjam-jam hanya untuk bermain handphone kan? Berikut ini beberapa tips untuk anak kecanduan main handphone atau gadget sejenis lainnya. 1. Batasi waktu penggunaan. Anak-anak di bawah usia 2 tahun sebaiknya tidak dibiarkan bermain gadget sendirian, termasuk TV, handphone, dan tablet. Anak-anak usia 2-4 tahun kurang dari 1 jam sehari. Usia 5 tahun ke atas sebaiknya tidak lebih dari 2 jam untuk menggunakan rekreasional atau di luar kebutuhan belajar. Beri jadwal. Jadwalkan waktu yang tepat untuk bermain gadget. Di luar itu, orang tua juga harus menyiapkan beberapa kegiatan alternatif lainnya agar anak tidak bosan dan beralih ke gadget lagi. 3. Jangan beri akses penuh. Handphone sebaiknya tidak diserahkan pada anak sepenuhnya. Biarkan anak meminta izin terlebih dahulu jika ingin menggunakannya, dan ambil kembali setelah selesai. 4. Tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget. Buat peraturan tidak boleh menggunakan gadget di tempat-tempat tertentu. Misalnya, di meja makan, di kamar tidur, dan di mobil. 5. Beri contoh yang baik. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa anak meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Untuk itu, parent juga
harus memberikan contoh yang baik. Letakkan HP dan bermain bersama si kecil. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan kelompok sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan yang diangkat? Solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok untuk mengatasi permasalahan penggunaan gadget berlebih adalah 1. Memberikan contoh jika kita mengajak untuk berhenti bermain gadget, tetapi kita sendiri bermain gadget berlebih. Maka, orang yang kita ajak dan beritahu tersebut akan merasa tidak adil. Kedua, memberitahu dampak negatif dari penggunaan gadget berlebih. Nah, teman-teman, melalui video tadi, teman-teman sudah tahu kan apa dampak negatif penggunaan gadget? Ringkasan video tadi adalah gadget dapat berdampak buruk pada kita. Kita dapat mengalami dampak buruk seperti berat badan turun atau naik drastis, sakit mata, kekurangan gizi, kurang ibadah, dan kurang beraktivitas. Teman-teman, sebenarnya kita boleh kok bermain gadget, tapi jangan terlalu sering juga. Daripada kita bermain gadget, mending kita melakukan aktivitas yang lebih berguna, seperti berolahraga, memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Justru hal itu lebih berguna daripada kita bermain gadget, dan juga hal itu lebih menyehatkan bagi tubuh kita. Marilah kita sebagai generasi penerus bangsa melakukan kegiatan positif seperti aktivitas pengembangan diri dan mengurangi bermain gadget, karena kurang baik terhadap kesehatan kalian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tetap jaga kesehatan ya, Tuhan memberkati. Terima kasih, salam Serviam.